Ya, di sini saya akan memperlihatkan perbedaan file HTML yang sudah diberi style CSS dengan yang belum diberi style CSS. Jadi di sebelah kiri ini contoh file HTML yang belum diberi style CSS. Ya. Jadi tampilannya biasa-biasa saja. Tapi ketika diberi style CSS akan memiliki tampilan yang berbeda. Ya, seperti ini tampilannya. Ya. Jadi di sini si paragrafnya diubah, dipanggil menggunakan style CSS, lalu propertinya color menggunakan warna merah, lalu text align untuk mengatur posisi paragraf atau elemen menggunakan center. Ya, jadi semua elemen atau tulisan-tulisan akan berubah menjadi ke tengah. Seperti ini contohnya. Yang kedua di sini masih sama ya, seperti sebelumnya. Masih menjelaskan perbedaan file HTML yang belum diberi style CSS. Jadi di sini ada file HTML yang belum diberi style CSS. Jadi tampilannya hanya seperti ini saja. Backgroundnya putih, warna tulisannya hitam, posisi teksnya ya biasa saja. Tapi ketika diberi style CSS, ya, file tersebut akan mengalami perubahan. Di sini kita merubah warna background, warna teks, posisi elemen, lalu menentukan jenis fontnya dan mengatur ukuran teks. Ya, jadi tampilannya akan menjadi seperti ini. Ya, backgroundnya light blue menggunakan text align, gunakan value center, jadi posisinya ada di tengah. Jenis hurufnya Verdana dengan ukuran 20 pixel. Ya, yang ini nih. Ini 20 pixel. Ini heading 1. Jadi sangat terlihat perbedaannya di sini. HTML, CSS. Ya. Ya, yang ketiga di sini ada selektor ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang selektor. Nah, di sini salah satunya ada selektor ID. Nah, jadi si selektor ini ya, ini dia. Si selektor ID ini berfungsi untuk mengedit suatu elemen yang dimana elemen lainnya itu tidak akan teredit juga gitu. Jadi hanya elemen yang diberi selektor ini saja yang akan berubah, sedangkan yang lainnya tidak akan terpengaruh. Dan dari cara penggunaannya juga, jadi di sini si nama selektornya itu dipanggil menggunakan pagar ya. Nah, jadi di sini ada file HTML yang belum diberi style CSS dan belum diberi juga selektor ID. Nah, jika sudah diberi
jika sudah diberi style CSS dan selector ID, tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi ini warna biru ini berubah dikarenakan di bagian paragraf yang kedua ini diberi selector ID dan diberi warna blue. Jadi warnanya itu berubah di sini. Sedangkan yang lain tidak ikut berubah juga ya. Jadi itu adalah fungsi dari selector ID. Yang keempat, di sini kita masih bahas tentang selector ID ya. Jadi cara penggunaannya, si selektornya itu di bagian depannya diberi nama simbol ya, simbol pagar. Nah, di sini kan tulisannya rata kiri semua. Nah, jadi di salah satu paragraf ini diberi selector ID, lalu diberi style CSS, dan posisinya diubah ke tengah menggunakan warna merah. Sedangkan paragraf yang lain ini tidak diberi selector ID, maka yang akan mengalami perubahan itu hanya yang ini saja nih, hello world ya. Biar lebih jelas lagi, seperti ini tampilannya. Nah, jadi yang paragraf kedua ini tidak diberi selector ID, jadi dia tidak terseleksi untuk diedit menggunakan style CSS yang di sini. Jadi nggak kena deh ya. Yang kelima, pembahasannya hampir sama seperti sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kan selector ID. Nah, kalau yang ini selector class ya. Jadi yang membedakan di bagian cara memanggil selektornya itu. Di sini kita menggunakan titik di bagian depan selektornya. Di sini kan nama selektor dari kelasnya itu center. Jadi ketika dipanggil di file CSS, kita tambahin titik di depannya ini. Lalu edit ya, posisi teksnya di tengah, colornya merah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Ya, sangat terlihat perbedaannya. Yang sebelah kiri ini belum diberi style CSS, dan di sini yang sudah diberi style CSS lalu diberi selector class. Yang keenam, saya akan menjelaskan cara menghubungkan file HTML ke dalam file CSS ya. Jadi di sini saya ketik tag link, lalu ketik rel, value-nya style sheet. Nah, terus di sini ada href nih. Nah, di sini masukkan nama file CSS-nya. Karena belum bikin, jadi saya bikin dulu. Ya, sudah jadi. Ini dia file CSS-nya. Kita ketik di sini. Nah, ini sudah ada nih. Lalu di save. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal menambahkan tag-tag CSS
di file yang berbeda ya, di halaman yang berbeda. Jadi tidak disatukan di file HTML. Tujuannya itu agar file di HTML itu enggak penuh. Nah, di sini saya tambahkan background color untuk file HTML yang ini. Lalu dengan color biru, marginnya 20 pixel. Nah, jadi tampilannya akan jadi seperti ini ya. Ini belum diberi style CSS nih. Nah, tadi kan sudah tuh. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Yang ketujuh hampir sama seperti pembahasan yang pertama. Jadi di sini saya akan menampilkan perbedaan antara file HTML yang sudah diberi style CSS dibandingkan dengan yang belum diberi style CSS. Jadi ini adalah file HTML yang belum diberi style CSS, terlihat biasa-biasa saja gitu ya. Nah, jadi di sini saya tambahkan selektor body. Jadi kita akan mengedit bagian bodinya. Lalu propertinya yang kita pakai ini adalah background color, value-nya. Lalu kita memanggil selektor heading. Di sini propertinya color dengan warna marron. Lalu dengan properti margin left dengan ukuran 40 pixel. Nah, jadi tampilannya nggak akan seperti ini lagi, melainkan menjadi seperti ini ya. Nah, yang ke-8 di sini ada file HTML yang dimana sudah diberi style CSS. Jadi di bagian H1-nya itu ditambahkan style CSS dengan value dengan property color dengan value blue. Lalu ada property text aligned dengan value center, membuat tulisan menjadi ada di tengah dengan warna biru. Lalu paragraf kedua diberi text style dengan property color dengan menggunakan value warna merah. Nah, jadi ini tampilannya berwarna merah. Yang ke-9 saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan background color. Jadi background colornya ini bisa digunakan pada background color untuk body dan untuk background color di tulisan. Nah, jadi di sini ketik saja style, lalu propertinya background color, value-nya adalah warnanya. Jadi di sini saya memberikan background color pada tulisan. Nah, jadi agar lebih jelas seperti ini tampilannya. Ya, ini warna tomat, warna oranye, ini warna dotger blue, warna medium sea green, warna abu-abu, warna slate blue, ada warna violet, dan ada warna light gray. Yang ke-10 di sini kita akan bahas tentang background color. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan itu tentang background color pada teks. Kalau ini background untuk tampilan website ya. Jadi untuk penggunaan background ini bisa menggunakan color atau image, itu juga bisa. Jadi di bagian
text style ini panggil selektor ya. Di sini selektornya body, lalu masukkan propertinya. Di sini propertinya adalah background color dengan value light blue. Light blue ini warnanya ya. Jadi di sebelah kiri ini adalah belum diberi style CSS. Nah, kalau yang sudah diberi style CSS akan menjadi berubah seperti ini ya, warnanya light blue. Sedangkan yang belum diberi style CSS standar yang warnanya ke-11 di sini saya akan menjelaskan tentang border style property. Jadi style CSS itu dapat menambahkan border style. Jadi ini adalah cara penggunaannya. Ya, kita ke bawah dulu. Nah, di sini kita gunakan kelas agar bisa dipanggil menggunakan style CSS dengan selektor. Ya, jadi ini nama jenis-jenis border ya nih. Ada dot, dash, solid, double, groove, read, insert, offset, non hidden, mix. Nah, lalu di sini style CSS-nya tinggal dipanggil-panggilin aja ya, menggunakan titik di setiap nama border ya. Nah, jadi tampilannya itu akan jadi seperti ini. Nah, ini dia. Yang pertama ini border jenis dot ya. Sedangkan yang kedua border jenis dash. Yang ketiga border jenis solid. Yang keempat border jenis double. Yang kelima border jenis groove. Yang keenam ini border jenis right. Yang ketujuh border jenis insert. Yang kedelapan border jenis offset. Sedangkan yang sembilan ini no border ya, default. Kalau yang 9 ini jenis foldernya hidden, jadi dihilangkan. Sedangkan yang 10 ini adalah border jenis mix.